Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Koko Moniri, channel yang membahas seputar aplikasi Pi Network. Oke ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang kemarin pernah menonton videonya Koko Angga, di situ dijelaskan bahwa Pi Network ini menggunakan protokol of work ya teman-teman ya. Coba teman-teman simak lagi di video YouTube-nya dia ya teman-teman ya. Oke, apa sih protocol of work itu ya teman-teman? Nah, di sini akan saya jelaskan dan sudah saya rangkum ya teman-teman ya, beberapa macam protokol ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, di sini sudah saya rangkum ya bermacam-macam algoritma konsensus dari setiap koin kripto ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya tulis macam-macam algoritma konsensus. Setiap blockchain tentu memiliki jenis algoritma konsensus masing-masing, pun dengan mekanisme yang tentunya berbeda-beda. Nah, ini dia jenis-jenis algoritma konsensus tersebut ya teman-teman ya. Nah, ini yang dibahas oleh Koko Angga Adinata ya teman-teman ya. Konsensus atau protocol of work ya teman-teman ya. Nah, konsensus proof of work adalah bapak dari segala jenis algoritma konsensus. Algoritma ini pertama kali digunakan oleh blockchain Bitcoin dan diikuti oleh sebagian besar Ltcoin generasi pertama. Oke teman-teman ya, jadi proof of work ini digunakan oleh Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi yang dibahas oleh Angga Adinata itu salah ya teman-teman ya. Oke, di dalam konsep proof of work, yang bertindak sebagai validator transaksi adalah para penambang. Mereka bisa menambah blok baru di blockchain kalau berhasil memecahkan teka-teki matematika yang kompleks. Jika sudah berhasil dan bisa memberikan bukti kerja keras mereka alias proof of work, maka mereka bisa menambah blok baru di dalamnya. Sayangnya kegiatan algoritma ini menghasilkan ongkos besar. Setiap penambang membutuhkan sistem komputer yang mumpuni agar bisa berpacu dengan penambang lainnya saat menambang cryptocurrency, sehingga mereka perlu merogoh kocek dalam hanya untuk membeli piranti kerasnya. Tak hanya investasi perangkat keras, mereka juga perlu membayar listrik yang mahal. Ini lantaran proses pemecahan teka-teki tersebut bisa berlangsung sangat lama. Itu yang disebut mining ya teman-teman ya. Kan mining kan menggunakan rig ya teman-teman ya, kemudian VGA juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua adalah algoritma konsensus protokol proof of stake ya teman-teman ya. Algoritma konsensus lainnya adalah proof of stake Topos. Algoritma ini diusung oleh koin-koin baru seperti Cardano dan Ethereum, sehingga ketika nanti sudah hijrah ke Ethereum 2.0. Oke teman-teman ya, proof of stake ini digunakan oleh koin Cardano dan koin Ethereum ya teman-teman ya. Di dalam sistem proof of stake, validator tidak perlu investasi dalam perangkat keras, namun sebagai gantinya mereka justru harus berinvestasi di cryptocurrency. Apa alasannya? Proof of stake adalah konsep di mana seseorang dapat menambang atau memvalidasi transaksi aset kripto sesuai dengan jumlah koin yang ia pegang. Artinya, semakin banyak koin yang dimiliki penambang, maka mereka punya daya tawar yang sangat tinggi dalam menambang aset kripto ya teman-teman ya. Berbeda dengan proof of work yang membutuhkan mesin canggih, proof of stake bisa dilakukan dengan komputer biasa. Namun kamu perlu mengunci cryptocurrency-mu dalam sebuah wallet. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, koin-koin tersebut nantinya bisa digunakan untuk bertaruh
atau stake. Nah, ini yang disebut staking ya teman-teman ya. Bagi teman-teman pemain kripto klasik, pasti tidak asing dengan kata-kata staking. Nah, stake ini disebut proof of stake ya teman-teman ya. Apakah sebuah transaksi baru layak dicatatkan ke blockchain atau tidak? Jika transaksi itu disetujui, maka validator bisa mendapatkan imbalan dalam bentuk Fast. Namun jika validator mencoba curang, maka koin-koin yang digunakan untuk staking bisa sirna. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut yang ketiga ya, proof of burn ya teman-teman ya. Jadi algoritma konsensus proof of burn atau POB adalah konsensus yang menggunakan mekanisme pembakaran koin untuk kemudian meningkatkan nilai dari koin tersebut. Bagi teman-teman yang pernah bagi teman-teman pemain kripto klasik pasti pernah dengar koin ini di burning. Koin itu di burning. Nah, itu yang disebut proof of burn. Konsep ini berbeda dengan proof of work yang mengharuskan pengguna kripto untuk investasi di hardware canggih atau proof of stake yang mengharuskan menabung cryptocurrency. Di dalam proof of work, validator akan mengirimkan koin ke sebuah alamat sebagai bukti mereka memvalidasi transaksi di blockchain. Semakin banyak koin yang dibakar oleh validator, semakin baik peluang untuk dipilih dalam menambang blok berikutnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini sayangnya koin-koin yang sudah dibakar tentunya tidak dapat diakses lagi dan dihitung sebagai koin yang sudah terpakai. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya teman-teman ya. Di sini proof of capacity. Nah, dalam konsensus proof of capacity atau POC, validator berinvestasi dalam kapasitas ruang penyimpanan yang dimiliki. Semakin banyak kapasitas yang dimiliki oleh validator atau pengguna, semakin besar peluang untuk bisa menambang blok berikutnya dan mendapatkan hadiah berupa blok. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi, Pi Network tidak menggunakan protokol proof of work ya teman-teman ya. Tapi Pi Network menggunakan Stellar Consensus Protocol ya teman-teman ya. Tapi ya itu juga sebentar lagi mau migrasi ke blockchain sendiri ya teman-teman ya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para teman-teman pioner. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.